warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika walaupun secara daring. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk absen silahkan kalian komen di grup WhatsApp dengan cara mengetikkan nama kalian spasi hadir. Ingat, untuk absen silahkan kalian komen di grup WhatsApp dengan cara mengetikkan nama kalian spasi hadir. Oke, untuk hari ini kita masih pada bab 9 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini kita ada suatu permasalahan, yaitu Andre membeli 4 botol minuman dan 3 bungkus roti, dan dia membayar seharga Rp38.000. Lalu Dita membeli 2 botol minuman dan 5 bungkus roti yang sama di warung yang sama pula. Lalu Dita membayar seharga Rp26.000. Nah, jadi bisakah kalian menentukan berapakah harga 1 botol minuman dan 1 bungkus roti? Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, nah di sini kita akan bahas tentang cara menyelesaikan SPLDP tentang bisnis rumah kos. Nah, di sini Bu Parti ingin membuka bisnis rumah kos, lalu dia mendirikan 5 kamar kos dan mengeluarkan biaya sebesar Rp63 juta. Lalu biaya pembayaran listrik dan air PDAM per bulan untuk 5 kamar, 1 kamar itu berisi 1 orang, diperkirakan itu sebesar Rp250.000 per bulan. Nah, Bu Parti menentukan tarif kos untuk 1 orang itu 1 kamar sebesar Rp400.000 per bulan. Nah, seandainya kamar selalu laku atau tidak pernah kosong, berapa lamakah waktu yang diperlukan Bu Parti untuk balik modal atau break even point? Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, misalkan lama waktu yang diperlukan adalah X bulan, biaya yang dikeluarkan oleh Bu Parti selama X bulan itu adalah B rupiah, dan pendapatan yang diterima oleh Bu Parti selama X bulan itu adalah P rupiah. Jadi, untuk menentukan biaya dan pendapatan yang diterima oleh Bu Parti selama X bulan yaitu modelnya seperti ini. Y1 sama dengan B, itu tadi biaya, sama dengan 250.000 X ditambah 63 juta. Selanjutnya untuk Y2 sama dengan P, itu artinya pendapatan sama dengan 2 juta X. Nah, 2 juta itu didapat dari mana? Jadi, untuk 1 kamar itu dihuni oleh 1 orang. Nah, jadi untuk setiap orang itu membayar 400.000 per bulan. Jadi, ada 5 kamar dikali dengan 400.000 per bulan sama dengan 2 juta per bulan. Artinya, 2 juta dikali X. Nah, dalam permasalahan ini kita menyelesaikannya dengan cara membuat grafik. Jadi, untuk grafik persamaan yang pertama yaitu Y1, maka kita buat tabelnya, tabel X dan Y1. Jadi, ketika X-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 0, maka Y1 yang diperoleh adalah 63 juta. Nah, seandainya X itu kita substitusi menjadi 6, maka Y1-nya bernilai 64.500.000. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk grafik persamaan yang kedua yaitu Y2, kita buat tabel lagi, tabel X dan Y2. Nah, seandainya nilai X kita substitusi dengan 0 pada persamaan 2 tadi, maka Y2 yang diperoleh juga 0.
Nah, seandainya X-nya kita substitusi dengan 6, maka Y2 yang kita peroleh adalah 12 juta. Nah, selanjutnya begitu juga seterusnya. Silahkan kalian lakukan perhitungan sendiri. Nah, jadi untuk penyelesaian SPLDP pada permasalahan tadi adalah titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, jadi biaya dan pendapatan yang diterima oleh Buparti sama besar atau break even point pada bulan ke. Nah, bulan keberapa itu kita lihat pada titik perpotongan antara kedua grafik. Jadi, silahkan kalian buat sendiri grafik penyelesaian dari persamaan 1 dan 2. Nah, untuk cara menyelesaikan SPLDP yang berikutnya, ini tentang harga mangga dan apel. Nah, misalkan Echa membeli 3 kg mangga dan 4 kg apel, lalu dia membayar sebesar Rp98.000. Nah, lalu Eja membeli 2 kg mangga dan 2 kg apel pada warung yang sama, lalu dia membayar sebesar Rp52.000. Di jalan mereka berbincang-bincang, berapakah harga 1 kg apel dan 1 kg mangga yang dibeli oleh mereka pada warung tersebut. Berhubung mereka tidak menanyakan berapakah harga 1 kg mangga dan 1 kg apel, bagaimanakah cara mereka menentukan harga 1 kg mangga dan 1 kg apel? Nah, jadi untuk alternatif penyelesaiannya, kita misalkan harga 1 kg mangga itu adalah X rupiah dan harga 1 kg apel tersebut adalah Y rupiah, maka harga 3 kg mangga ditambah harga 4 kg apel itu sama dengan Rp90.000. Selanjutnya, harga 2 kg mangga ditambah dengan harga 2 kg apel itu sama dengan Rp52.000. Nah, jadi untuk model SPLDP-nya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 98.000. Untuk persamaan kedua, 2X ditambah 2Y sama dengan 52.000. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, silahkan pilih salah satu dari persamaan tadi dan nyatakan salah satu variabel ke dalam variabel lainnya, yaitu X ke dalam bentuk Y atau sebaliknya. Nah, misalkan kita pilih persamaan yang pertama, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 98.000. Maka 3X sama dengan 98.000 dikurang 4Y. X sama dengan 98.000 dikurang 4Y dibagi 3. Nah, kita anggap itu persamaan yang ketiga. Nah, untuk langkah yang kedua, substitusikan hasil langkah 1, yaitu persamaan 3 tadi, ke dalam persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2 itu, 2X ditambah 2Y sama dengan 52.000. Nah, lalu kita substitusi nilai X yang kita peroleh pada langkah 1, sehingga persamaannya menjadi 2 dikali 98.000 dikurang 4X dibagi 3 ditambah 2Y sama dengan 52.000. Untuk langkah yang ketiga, kita sederhanakan persamaan yang diperoleh pada langkah kedua dan dapatkan nilai Y atau X. Nah, dengan persamaan tersebut, jadi dari langkah 2 tadi kita sudah menemukan nilai 2 dikali 98.000 dikurang 4X dibagi 3 ditambah 2Y sama dengan 52.000. Dan kita sederhanakan sehingga diperoleh nilai Y yaitu 20.000. Nah, jadi nilai Y-nya sudah kita dapat yaitu 20.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu substitusikan nilai Y yang diperoleh pada langkah ketiga ke persamaan yang diperoleh dari langkah yang pertama, sehingga didapatkan nilai X. Nah, yaitu untuk persamaan yang kita peroleh pada langkah pertama tadi, X sama dengan 98.000 dikurang 4Y dibagi 3. Kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 20.000. Jadi, untuk X yang kita dapatkan adalah 6.000.
Nah, pada langkah 5, periksa kembali nilai X dan Y yang sudah diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan yang semula, yaitu pada persamaan 1 dan persamaan 2. Silahkan kalian cek apakah benar nilai X dan Y memenuhi kedua persamaan tersebut. Jika pada langkah kelima nilai X dan Y memenuhi persamaan 1 dan 2, maka nilai X dan Y tersebut merupakan penyelesaian dari SPL-DP tersebut. Nah, seandainya pada langkah 5 nilai X dan Y tidak memenuhi persamaan 1 dan 2, maka X dan Y adalah bukan penyelesaian dari SPL-DP tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulan pelajaran pada hari ini, yang pertama pada bisnis rumah kos tersebut, kita membuat model SPL-DP terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan titik koordinat dari persamaan yang sudah didapat, yaitu dengan cara membuat tabel tadi. Ada 2 tabel dan kita menggambar grafik berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Nah, lalu untuk titik perpotongan dari kedua grafik tersebut adalah penyelesaian dari SPL-DP tersebut. Nah, selanjutnya untuk harga mangga dan apel, itu pertama kita membuat model SPL-DP. Lalu kita menentukan nilai X dan Y dari persamaan linear 2 variabel tersebut. Nah, jadi untuk selanjutnya kita memeriksa kembali apakah nilai X dan Y memenuhi persamaan 1 dan 2. Jika memenuhi, maka X dan Y merupakan penyelesaian dari SPL-DP tersebut. Nah, jika nilai X dan Y tidak memenuhi pada persamaan 1 dan 2, maka nilai XY bukan penyelesaian dari SPL-DP tersebut. Nah, untuk sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya pada grup WhatsApp. Apabila kurang paham dengan materinya atau kurang paham dengan penjelasannya, silahkan kalian bertanya pada grup WhatsApp. Jadi di sini ada soal latihan. Ibu beri 2 soal latihan. Silahkan kalian kerjakan. Jika kalian ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan pada grup WhatsApp. Nah, kalian silahkan diskusi saja di situ. Jika tidak menemukan penyelesaiannya, nanti ibu bantu untuk mencarikan atau menjawab permasalahan kalian. Asal jangan kalian menanyakan jawaban ya. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Jika kalian ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan kembali di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk kalian terus semangat belajar, jangan pernah menyerah, oke? Untuk tugas tadi silahkan kalian kirimkan via WhatsApp ke ibu, CP langsung ya. Jadi untuk tugas silahkan CP langsung ke ibu untuk mengumpulnya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi untuk hari ini ibu cukupkan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan materi dari ibu mohon maaf sekali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.